Shalom Romo, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan berdoa bersama dalam renungan keluarga Kristiani tentang Santo Yusuf di hari keempat, hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 dengan tema Allah Roh Kudus. Ibu dan anak-anak, karena ayah belum pulang, kita akan berdoa bersama dulu ya. Oke, kita akan mengawali dengan lagu Happy Ya bersama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Happy ya, happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Lagi. Happy ya, happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Marilah kita membuat tanda kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia Allah senantiasa menyertai kita sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita hening sejenak dan memeriksa batin kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa bersama-sama. Bapa yang Maha Baik, Santo Yusuf, dengan segala kerendahan hati dan ketaatan melaksanakan kehendak-Mu, bahkan ketika kehendak-Mu itu berbeda dengan apa yang Ia pikirkan dan rencanakan. Semoga melalui teladannya kami semakin belajar untuk mencari, mendengarkan, menaati, dan melaksanakan kehendak-Mu yang kadang berbeda dengan kehendak dan rencana kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Renungan hari keempat, hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 dengan tema Allah Roh Kudus. Katekismus Gereja Katolik nomor 687 mengatakan, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain Roh Allah. Roh yang mewahyukan Allah itu membuat kita mengenal Kristus, sabdanya yang hidup, tetapi Ia tidak berbicara tentang dirinya sendiri. Ia yang bersabda melalui para nabi membuat kita mendengarkan Dia secara tidak langsung bila Ia mewahyukan sabda kepada kita dan mempersiapkan kita menerimanya dalam iman. Roh kebenaran yang mengungkapkan Kristus bagi kita tidak berbicara dari dirinya sendiri. Sikap rendah hati yang ilahi ini menjelaskan mengapa dunia tidak dapat menerimanya, karena ia tidak melihatnya dan tidak mengenalnya, sedangkan mereka yang percaya kepada Kristus mengenalnya, karena ia menyertai mereka. Di awal Injil Matius, peran Roh Kudus itu ditunjukkan oleh malaikat ketika ia menampakkan diri kepada Yusuf dalam mimpi. Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil dan menerima Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Roh Kudus berkarya dan terlibat dalam proses firman menjadi daging. Yusuf mengakui dan mempercayai akan karya Roh Kudus ini dalam diri Maria. Karena itu, setelah bangun dari tidurnya, ia segera berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Roh Kudus bekerja dalam diri kita maupun dalam peristiwa hidup sehari-hari.
Roh Kudus berkarya dengan caranya yang kadang tidak dapat kita pahami. Ia juga memampukan kita menerima kehendak Allah dan melaksanakannya. Roh Kudus yang diberikan Allah kepada kita bukanlah roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Marilah kita mohon rahmat kepada Allah melalui Santo Yusuf, supaya kita bertumbuh dalam iman akan karya Roh Kudus dan melakukan apa yang dikatakan oleh Roh Kudus kepada kita. Marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita. Kita hendak menyampaikan doa-doa dan pengharapan kita di dalam kasih pemurahan Tuhan Yesus. Ya Allah Roh Kudus, kami mohon kepadamu untuk selalu mengingatkan kami senantiasa memiliki iman yang teguh dalam kehidupan ini, bahwa Tuhan senantiasa menolong kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, berkati semua anak-anak dalam pertumbuhan jasmani dan rohani. Mereka selalu memiliki hati dan roh yang takut akan Allah dan setia dalam kasih-Mu. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa kepada Santo Yusuf. Doa para pekerja kepada Santo Yusuf. Terpujilah Santo Yusuf, engkau memperoleh rahmat untuk berada bersama Yesus dan Maria. Dan melalui pekerjaanmu, engkau telah menopang hidup keluarga Nazaret. Dengan pengorbanan penuh cinta dan pengabdian, kami mohon, bantulah kami supaya kami dapat melaksanakan pekerjaan kami sehari-hari dengan tanggung jawab dan semangat Kristiani dan mempersembahkannya demi kemuliaan Allah. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, semoga dengan doa-doa dan perantaraan Santo Yusuf, kami beserta dengan seluruh keluarga kami dijauhkan dari segala dosa, dikuatkan dalam cobaan, dibantu dalam kesukaran, dan setia melakukan kehendak-Mu sampai akhir hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita dan seluruh anggota keluarga kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, renungan dan doa kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Berkah dalam. Marilah kita tutup renungan kita dengan bernyanyi bersama-sama lagu Ku Mau Cinta Yesus. 1, 2, 3. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu.